Baik, saya kembali ke Komandan ini, kaitannya dengan kegiatan TMMD 94 ini. Ini meliputi apa saja kegiatan yang digelar? Untuk TMMD reguler ke-94 ini kita bagi dua kegiatan, Mas. Yang pertama itu kegiatan fisik, kegiatan non fisik. Nah, kegiatan fisik ini sendiri ini meliputi sasaran pokok ini adalah pembuatan betonisasi jalan. Ini sepanjang 800 meter dengan kelebaran 4 meter, kemudian ketebalan 10 cm. Selanjutnya pada areal 800 meter ini terdapat 5 jembatan yang harus dibuat. 5 jembatan. Nah, kemudian juga terdapat ada 2 gorong-gorong, kemudian ada 2 talut. Kemudian di luar jalan ini juga ada pembangunan 10 RTLH yang akan kita perbaiki, kemudian 3 perbaikan MCK, kemudian pembangunan posis kamling, kemudian ada rehab teras masjid. Nah, ini yang untuk kegiatan fisik. Kalau non fisik ini banyak yang bersifat nanti pengarahan-pengarahan atau bersifat penyampaian diantaranya adalah seperti disampaikan oleh Pak Utomo tadi, bahwa diantaranya itu masalah pertanian. Nah, ini masyarakat meminta adanya penjelasan tentang pengembangan menggunakan organik, baik itu padinya maupun pupuknya sendiri itu dari organik. Ini akan dikembangkan di sana, sehingga kita akan menggandeng dinas pertanian. Kemudian juga ada nanti masalah KB oleh BKKBN, kemudian sertifikasi tanah oleh Badan Pertanahan, kemudian dari kita sendiri tentang bela negara, kemudian dari rekan-rekan kepolisian tentang Kamtipmas, kemudian nanti dari Kemenak juga nanti akan mengisi tentang ISIS, dampak ISIS itu, pengaruh ISIS, dan masih banyak lagi kegiatan-kegiatan lain. Nanti pada saat pembukaan juga kita ada aksi sosial, donor darah, kemudian pasar murah, basar, kemudian hiburan rakyat, olahraga bersama masyarakat, kemudian penghijauan. Cukup banyak, Mas, kegiatan. Ya, banyak. Jadi ada kegiatan fisik dan ada non fisik. Betul. Kalau tadi fisik sudah dijelaskan banyak tentang jalan, jembatan, gorong-gorong, RTLH, tempat ibadah juga, dan lain sebagainya ya. Kemudian yang non fisik ini melibatkan juga dinas-dinas lainnya. Iya, betul. Tadi ada pertanian, BKKBN, BPN. Betul. Nah, boleh dijelaskan pula ini sebenarnya bersinergi dengan siapa saja dalam TMMD ke-94 ini? Seperti saya sampaikan awal tadi, bahwa TMMD ini kan suatu program yang tidak hanya dilaksanakan oleh TNI saja, tetapi bersinergi dari baik itu pemerintah, dalam hal ini kementerian maupun non-kementerian, lembaga non-kementerian. Bahkan mungkin organisasi-organisasi kemasyarakatan ini akan terlibat. Kita nanti di Karanganyar ini, saya sudah dapat konfirmasi dari Kepala Kementerian Agama yang ada di Karanganyar, bahwa nanti setiap hari bahkan mereka akan menerjunkan tenaga untuk kegiatan fisik ini sebanyak kurang lebih 200 orang. Jadi cukup besar. Nah, ini dari ormas-ormas keagamaan. Jadi benar-benar banyak bersinergi ya. Dengan berbagai dinas yang ada di Karanganyar ini. Berapa hari ini, Komandan TMMD? Kalau TMMD ini secara resminya itu dialokasikan waktu 21 hari. Mulai kapan? Rencana kita akan buka 7 Mei nanti, sampai dengan 27 Mei. Namun karena sasaran kita tadi yang begitu banyak, kita sudah mengawali yang namanya pra-TMMD. Pra-TMMD ini kita sudah berjalan 1 minggu. Sasaran utama kita adalah di pra-TMMD ini adalah pembuatan jembatan. Nah, kenapa jembatan ini menjadi prioritas saya? Agar nanti pada saat pembukaan tanggal 7 itu, pembuatan jalan itu sendiri ini akan memudahkan dropping material. Karena jembatan sudah jadi sehingga kendaraan sudah bisa ngedrop
material untuk pembuatan jalan itu sendiri. Oke. Seperti itu. Jadi nanti resmi dibuka tanggal 7 ya, sampai 27 Mei ya. Tapi ini sudah berjalan. Pra TMMD. Berjalan maksudnya seminggu sebelum tanggal 7 atau ini sudah seminggu? Sudah seminggu. Oke. Sudah 1 minggu. Sudah 1 minggu. Berarti nanti sampai tanggal 7 udah tambah lagi berarti ya? Iya. Maksudnya sudah berminggu-minggu, sudah ada pra TMMD ini ya? Betul. Jadi harapan saya ini strateginya seperti ini, agar apa yang jadi rencana itu bisa selesai. Betul, gitu ya? Betul. Jadi jangan sampai kita berharap hanya 21 hari dengan sasaran yang begitu banyak, tidak tercapai ya. Itu nanti ukurannya gagal tuh berarti. Jadi harapan saya nanti 21 hari itu saya sangat berharap masih ada sasaran-sasaran yang kita tidak rencanakan secara khusus, tetapi itu bisa juga tercapai. Nah inilah yang selama ini membuat TMMD mendapat apresiasi baik dari pemerintah daerah maupun oleh masyarakat sendiri. Karena yang sering kita lakukan adalah, kalau dulu kita menyebutnya overprestasi, Mas. Overprestasi ini artinya ada sasaran-sasaran tambahan yang bisa dicapai dengan tanpa menambah anggaran yang ada. Karena kita bisa meminimalisir anggaran itu sehingga kita bisa kerahkan ke kegiatan lain. Contoh mungkin RTLH yang tadi 10 bisa kita nambah jadi 11. Kemungkinan nanti bisa seperti itu overprestasi? Mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Kita akan berupaya untuk itu. Oke. Apalagi saya dengar sudah banyak rekan-rekan dari luar, di luar ini yang juga mereka siap membantu, apakah dalam bentuk material atau mungkin dana, ini sudah ada. Nah, kalau itu ada, saya sangat optimis bahwa itu bisa kita lakukan. Gitu. Baik, ya Komandan dan Pak Utomo, nanti kita lanjutkan, kita jeda terlebih dahulu ya. Dan mitra Tia TV jangan lupa Anda bisa bergabung di line phone kami 02718575555 tentang TMMD reguler yang ke-94 tahun 2015, tepatnya di Desa Ngadirjo, Kecamatan Mojogedang, Kabupaten Karanganyar. Tetap bersama kami dalam Prajurit.